Ini ada yang bertanya. Saya mengetahui dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha terbesar yang pernah ada di Indonesia. Saat ini, apakah peninggalan Buddha masih ada di Sumatera? Mungkin Ki Ananda boleh jawab tentang Muara Jambi. Ya, mengenai ini Muara Jambi, saya usul kepada Bapak, nanti kapan-kapan ngajak Ibu Elizabeth dari Jogja. Beliau itu orang Perancis yang menerjemahkan Serat Centini. Dan beliau itu spesialisasinya sekarang adalah menekuni situs Muara Jambi. Jadi mungkin beliau bisa bicara lebih panjang lebar. Muara Jambi itu sendiri memang kita banyak sekali peninggalan-peninggalan di sana yang belum seluruhnya digali. Jadi itu satu kompleks percandingan yang sangat-sangat luas, dan saya juga tidak tahu apakah itu Sriwijaya ataukah itu kerajaan Melayu yang awal. Jadi bukan kerajaan Melayu yang Muslim yang kita sering kenal, tapi kerajaan Melayu yang awal. Nah, apakah Pamalayu yang awal ini sama dengan Sriwijaya itu saya juga tidak tahu. Yang saya tahu cuma Genting Sriwijaya aja yang tadinya orang-orang. Saya nggak paham. Oke, terima kasih Ki Ananda. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita bisa membedakan rendah hati? Karena memang rendah hati dengan memperlihatkan seperti rendah hati, padahal itu adalah kesombongan. Luar biasa ini. Ya itu. Jujur, pikirkan diri sendiri, jangan cuma merendahkan diri, meninggikan mutu gitu loh. Ya jujur aja apa adanya, ya memang kalau kita tentu tidak harus menyombongkan apa yang kita tahu, tapi kalau memang kita tahu, kenapa enggak ngomong gitu loh. Jangan nggak ngomong. Kalau memang kita bisa, kenapa kita nggak kerjakan? Karena itu tugas. Lah Buddha sendiri waktu awal-awal baru punya murid 60, yang beliau lakukan apa? Beliau menyuruh para biku ini pergi. Jangan ada 2 orang yang pergi ke satu daerah yang sama. Menyebar artinya. Menyebarlah kalian, ajarkanlah dharma ini. Karena tujuan beliau memang mengajarkan dharma. Jadi jangan dipikir bahwa agama Buddha ini harus pasif, menerima, diem aja. Tapi ya sampaikanlah kebenaran walaupun hanya 1 ayat. Nah itu orang Islam bilangnya gitu kan. Ya umat Buddha juga harus begitu. Bante Asih pernah bilang, kalau itu benar, harus berani mengatakan benar. Jadi memang ada semangat itu harus ada. Bukan kita itu kemudian harus kemana-mana, kemudian harus mengkonvert orang menjadi Buddhis, tidak. Tetapi mengajarkan kebenaran itu kan sah-sah aja. Agamanya ya terserah masing-masing lah, cocoknya ini, cocoknya itu. Tapi ya, kalau salah ya bilang salah, kalau benar ya bilang benar gitu. Ya itu aja. Ya rasanya mungkin kalau dari segi pandang saya sebagai dosen agama Buddha, saya ngajar di Semaratungga, tapi saya udah lama nggak ngajar Ki Ananda. Tetapi saya sering mengatakan ke mahasiswa saya, cobalah. Ya, saya ini pasti saya kasih satu bukan permainan ya, tapi satu tugas di mana mereka mereka harus ceramah
sesuai dengan agama yang mereka pilih, tidak boleh agama Buddha. Jadi mereka harus memutar balik pikirannya mereka, harus paling tidak ya tidak bicara tentang keyakinan, ya, tapi kita ngomong tentang bagaimana memutar pikirannya mereka supaya mereka tidak melulu atau supaya pikirannya mereka terbuka tentang agama-agama lain juga. Itu yang saya sering ajarkan ke mereka, dan ya mungkin itu yang harus mungkin itu yang harus ditanamkan, karena seringnya umat Buddha ini kebanyakan atau beberapa saya korbannya. Ada yang merasa jadi korban. Karena umat Buddha ini kadang-kadang merasa, wah ini ajarannya sudah paling baik, tetapi caranya untuk membabarkan ajarannya itu mereka tidak tahu. Oke, Kiananda, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Aki bisa cocok dengan agama Buddha? Apa yang membuat berkesan Aki lebih memilih agama Buddha? Terima kasih. Di kehidupan yang lampau, saya mungkin sudah berkenalan dengan agama Buddha. Mungkin, tapi saya rasa iya. Karena nggak mungkin, kalau nggak mungkin lah bahwa saya bisa mempunyai karma baik sebegini banyak, bisa ketemu Dalai Lama, bisa ketemu Karmapa, bisa ketemu guru-guru lain. Kalau dulu-dulunya nggak ada hubungan, kayaknya nggak bisa. Jadi kalau mau dibilang saya baru belajar, iya. Tapi kalau mau dibilang saya memang sudah mempunyai, saya juga tidak mau menyangkal bahwa ini semua adalah berkah yang saya terima, termasuk berkat juga doa dari leluhur-leluhur saya yang mendoakan kebaikan kepada anak cucunya. Jadi itu semua unsurnya banyak, tidak hanya karena ini atau karena itu, tapi banyak sekali yang mempengaruhi. Wow. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita tutup. Kita tunggu 3 menit ya, Kiananda. Oh. Ini kita sering kita sering interview teman-teman yang berbeda agama, ya, beda pandangan. Ya, ini interesting sekali untuk kita sebetulnya, Kiananda, supaya pikiran kita ya nggak melulu itu aja. Ya memang seperti tadi Pak Toyo katakan bahwa umat Buddha itu perlu diubah cara berpikirnya, terutama umat Buddha Indonesia ini, mahasiswa Anda. Ya saya setuju banget. Memang umat Buddha ini cuma jago kandang. Iya, iya. Cuma ribetnya di dalam aja, tapi ya begitu, nggak ada kiprahnya. Iya. Itu yang ya mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan, tapi belum waktunya barangkali saya. Iya. Saya juga dosen di Akademi Angkatan Laut, Kiananda. Jadi banyak siswa saya juga Angkatan Laut. Saya juga pasti memberi, kan saya ngajar Mandarin ya. ngajar bahasa Mandarin itu saya pasti kasih sejarah atau cerita tentang orang Cina. Soalnya banyak orang bisa belajar bahasa tetapi mereka tidak
tahu, oh apa sih negara Cina ini. Jadi mereka itu harus saya harus kasih pengetahuan, banyak pengetahuan yang bermacam-macam supaya mereka terbuka ya. Kalau cuma satu pengetahuan ya itu cuma jagonya jago kandang aja. Oke, Ki Ananda, udah nggak ada yang tanya lagi. Terima kasih atas waktunya, Ki Ananda. Ini sangat berkesan sekali. Mungkin saya akan bacakan lagi ini tweet yang tadi saya bacakan. Wah, mau nunut tanya. Ini mau nunut tanya, silakan. Masih ada waktu, ada, silakan Pak Bondan, silakan. Pak Bondan, silakan tulis saja. Sementara kita nunggu Pak, aku ngomong sedikit. Silakan. Ya, sementara nunggu pertanyaannya Pak Bondan. Tadi Pak Sutoyo mengatakan tentang Akademi Angkatan Laut, Pak ya. Jadi saya juga ingat bahwa beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya masih kecil itu sangat membanggakan bahwa kita mempunyai kapal Dewa Ruci sebagai kapal latih. Nah, jadi bukan cuma belajar bahasa Mandarin terus dengan lautnya, dengan apalagi sekarang ini jalur laut itu, tapi kita juga kan dari kecil udah dibilang nenek moyangku orang pelaut, bahwa kita ini juga satu kebanggaan bahwa kita mempunyai perahu pinisi, bahwa kemudian namanya diberikan oleh Pak Karno Dewa Ruci, itu juga membantu menggugah saya. Siapa Dewa Ruci? Nah, saya terus cari-cari, saya belajar, oh begitu, akhirnya saya juga belajar tentang bahwa Bima dan kemudian juga dengan Manunggaling Kawula Gustinya. Jadi ini saya kira sumber belajar itu tidak cuma satu ya, tapi ya kita perlu lebih luas. Silakan tadi pertanyaannya Pak Bondan. Kapal Dewa Ruci ada dua, maksudnya jenis kapal Dewa Ruci ada dua di dunia. Iya, sekarang yang baru kan dilatih yang baru. Enggak, itu bikinan Jerman yang Dewa Ruci itu, Pak. Itu jenis, ya itu satu jenis tapi bikinnya cuma dua. Yang satu di Indonesia, yang satu milik orang Eropa. Nah, yang milik orang Eropa itu sudah rusak, Pak. Jadi Dewa Ruci jadi jenis kapal itu yang masih kita punya itu cuma satu di dunia dan masih kita pakai. Ya. Ya, sekarang kita kemarin saya baru punya kesempatan untuk naik yang paling baru untuk penggantinya Dewa Ruci. Itu kapal itu sangat mewah sekali, Pak. 5 lantai, itu kamarnya seperti hotel, sudah. Ya, 5 lantai itu, 5 lantai itu semua AC semua, Pak. Jadi kita, Bima Suci, betul. Jadi kita masuk ke sana itu sudah seperti hotel bintang 5, lalu kamarnya sudah ada pengeringnya, jadi baju itu tidak bau. Biasanya kalau naik kapal itu berbulan-bulan baju kan cuci tangan. Kalau ini sudah ada mesin cucinya, ada pengeringnya, itu sangat 5 star sekali. Dan karena saya kenal komandannya, makanya saya punya kesempatan untuk masuk ke sana. Bima Suci, ya betul, Kak. Oke, pertanyaan yang terakhir, Pak. Pendapat jenengan mengenai beberapa doa Buddha yang sering digunakan penganut ajaran lain. Bagaimana, Pak? Pendapat. Ya, saya kira kita ini hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Jadi saling pertukaran budaya sih
itu satu hal yang wajar dan lumrah. Kalau kaget saya bilang astagfirullah. Ya, dan kalau bersyukur saya juga bilang alhamdulillah. Ini saya kira tidak menjadi masalah karena ini cuma bahasa, cuma cara mengungkapkan saja. Ya silahkan kalau mau dipakai ya tidak masalah juga gitu. Saya kira nggak ada masalah di hal itu. Silahkan baik-baik saja. Ini indahnya Indonesia, Pak Kiananda. Saya pernah ngomong sama profesor saya, beliau orang Inggris. Waktu itu saya mau bikin tesis, saya mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bilingual. Ya, bilingual, dua bahasa, bagian dari dua bahasa. Profesor saya mengatakan kamu salah, karena bahasa Indonesia itu multilingual kan, dari Belanda ada, Inggris ada, Melayu ada, Jawa ada, Sunda ada, Arab ada, semua masuk di bahasa Indonesia. Itu luar biasanya Indonesia. Oke, terima kasih Kiananda untuk waktunya. Saya mau bacakan yang terakhir. Merasa tidak sombong bisa jadi malah merupakan kesombongan kita. Merasa rendah hati bisa jadi malah merupakan bentuk tinggi hati kita. Merasa tidak melekat bisa menjadi kemelekatan yang paling kita lengket. Ini kutipan dari Kiananda. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih banyak Kiananda. Mungkin kita bikin yang part 2. Kenapa? Yang bagian kedua. Oh, sekarang aja. Semoga teman-teman semua bisa tidur enak malam hari ini, tidak terganggu dengan pembicaraan yang tadi, ya yang sudah dibicarakan ya sudah. Nanti part 2 menyusul. Terima kasih Kiananda, terima kasih. Ya, terima kasih host. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih waktunya.